Bab 2206 Bentuk Pemisahan Jiwa. Hao Suang juga merasakan aura destruktif yang dipancarkan pedang surgawi Jasper. Namun, dia tidak memikirkannya karena rentang 3 napas sudah habis. Dia telah mengumpulkan semua kekuatannya, dan inilah saatnya untuk menyerang. Ledakan, gemuruh, suara ledakan terdengar di udara. Ketika Hao Suang menutup setengah jarak antara dia dan Duan Lingtian, dia tiba-tiba berhenti ketika batang Dharma, senjata Super Saiyan, mulai bergetar. Dia mengeluarkan lolongan purba saat Saiyan Origin terus melonjak keluar dari tubuhnya. Selanjutnya, tubuhnya mulai tumbuh secara misterius. Tidak butuh waktu lama sebelum dia berubah menjadi raksasa setinggi 3 meter. Hao Suang yang telah berubah menjadi raksasa setinggi 3 meter tampak seperti prajurit Buddha. Jubahnya yang robek menunjukkan betapa berotot tubuhnya. Rambut putih panjangnya berdiri tegak, menentang gravitasi. Itu menyerupai paku yang tajam. Sementara itu, cahaya keemasan dari batang Dharma berubah semakin terang saat melesat ke langit. Itu tampak seperti pilar surgawi dan memancarkan aura yang menusuk tulang. Pada saat ini, udara di sekitar Hao Suang bergetar sesaat sebelum waktu seolah berhenti. Suara hiruk-pikuk terdengar saat energi Hao Suang bertabrakan dengan kekuatan dari batang Dharma. Duan Lingtian, ambil ini. Hao Suang yang tampaknya telah berubah menjadi salah satu prajurit Buddha berteriak. Dia menyerang Duan Lingtian dengan kecepatan kilat. Setiap kali dia meletakkan kakinya, rasanya seolah-olah sebuah gunung besar runtuh. Bumi bergetar di belakangnya. Dia mengangkat batang Dharma dan menyerang sosok ungu di kejauhan saat Saiyan Origin terus melonjak keluar dari tubuh raksasanya. Ledakan, gemuruh. Tidak hanya serangan Hao Sang mengandung kekuatan kemampuan surgawi ofensif, tetapi bahkan berisi taktik bela diri tongkat. Meskipun gerakannya terlihat sederhana saat dia mengayunkan tongkatnya, itu berisi semua kekuatannya. Begitu dia menyerang, dia akan menghabiskan semua kekuatannya dan kekuatan batang Dharma. Begitu Hao Suang menyerang, seolah-olah langit telah runtuh. Awan terbelah oleh badai-badai yang meninggalkan kehancuran di belakangnya. Tongkat yang tampaknya mampu membelah langit menghantam Duan Lingtian. Pada saat ini, Duan Lingtian merasakan tekanan pegunungan menekannya. Rasanya seolah-olah dia tidak hati-hati, dia akan berubah menjadi bubur. Ledakan, 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 ledakan. Suara ledakan terus berdering di udara saat batang Dharma jatuh ke arah Duan Lingtian. Pada saat kritis, Duan Lingtian akhirnya bergerak. Teknik pengendalian pedang. Duan Lingtian berteriak, harta karun tertinggi surgawi, pedang surgawi Jasper, yang telah terisi penuh dengan Sun Saiyan Origin miliknya terbang keluar. Desir, suara singkat pedang bersiul di udara muncul disertai dengan sinar pedang. Pada saat ini, Duan Lingtian merasa benar-benar kosong di dalam. Dia bergoyang ke kiri dan ke kanan seolah-olah dia akan jatuh. Ketika dia memulihkan sedikit Sun Saiyan Originnya, dia dengan cepat menstabilkan pijakannya. Wajahnya tanpa warna. Meski begitu, tidak ada yang memperhatikan Duan Lingtian. Perhatian semua orang tertuju pada batang Dharma yang jatuh dari tangan Hao Suang karena kebanyakan dari mereka tidak dapat menangkap jejak pedang luar biasa yang terbang keluar dari tangan Duan Lingtian. Pedang itu tampaknya menghilang ke udara tipis saat mengeluarkan teriakan pedang berumur pendek. Seberapa cepat? Hanya beberapa pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-8 dari tahap surgawi suci seperti Zifeng dari Sekte Pemujaan Api, Raja Naga Valet, dan Raja Macan Putih dari Sekte Kesetra Hitam yang berhasil menangkap sekilas sinar pedang dengan susah payah. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali karena seberapa cepat semuanya terjadi. Bagaimana ini mungkin? Ketika pedang surgawi Jasper terbang keluar dari tangan Duan Lingtian dan berubah menjadi sinar pedang, ekspresi ngeri muncul di wajah Hao Suang. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kecepatan Jasper Celestial Sword sangat cepat. Itu jauh lebih cepat daripada dia ketika dia menyerang. Jika Saiyan Originnya dekat dengan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saiyan Celestial Stage, maka kecepatan sinar pedang tidak diragukan lagi lebih dekat dengan kecepatan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saiyan Celestial Stage. Faktanya, kecepatannya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik yang baru saja menembus bentuk ke-9 dari bentuk ke-9 tahap Saiyan Celestial dan belum menstabilkan basis kultivasinya. Apakah saya bisa selamat dari bencana ini atau tidak akan tergantung pada serangan ini? Duan Lingtian berpikir dalam hati sambil menghela nafas begitu Jasper Celestial Sword terbang dari tangannya. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya dengan serangan ini.
Itu adalah serangannya yang paling kuat hingga saat ini. Astaga, pedang surgawi Jasper yang dengan rakus menyerap Sun Sein Origin milik Duan Lingtian terbang dari tangannya seperti kuda yang tak terkendali. Kecepatannya luar biasa cepat. Ia bergegas keluar untuk menemui batang Dharma Hao Suang dengan kecepatan cahaya dengan cara yang mendominasi. Desir, pedang surgawi Jasper terbang melintasi langit dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga tidak meninggalkan jejak di belakangnya. Ses, 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 ses. Ditemani oleh suara samar, ujung pedang surgawi Jasper berkilauan sebelum bertabrakan dengan batang Dharma. Saat sebelum mereka bertabrakan adalah ketenangan sebelum badai. Sinar pedang dari Jasper Celestial Sword menembus dan mengalahkan cahaya keemasan batang Dharma tanpa kesulitan. Sekaligus, dentang, suara benturan logam terdengar di udara. Memotong. Segera setelah itu, suara daging yang dipotong juga bisa terdengar. Ketika pedang surgawi Jasper bertabrakan dengan batang Dharma, ia melepaskan kekuatan penghancurnya yang tampaknya mampu menghancurkan dunia. Itu membuat batang Dharma terbang dan memutuskan lengan Hao Suang dari soketnya. Darah menyembur keluar dari bahu Hao Suang, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Setelah batang Dharma dan lengan yang memegangnya dipisahkan dari tubuh Hao Suang, ia terbang ke kejauhan seperti anak panah yang telah ditembakkan dari busurnya. Itu menghilang di depan mata semua orang hanya dalam sekejap mata. Namun, kecepatannya masih kurang dibandingkan dengan Jasper Celestial Sword. Kekuatan dari Jasper Celestial Sword yang tampaknya mampu menghancurkan dunia tidak hanya menjatuhkan batang Dharma dari Hao Suang, tetapi bahkan memotong lengan Hao Suang. Semua ini terjadi hanya dalam sepersekian detik. Setelah ini, kecepatan Jasper Celestial Sword melambat tetapi tidak mengubah lintasannya saat menuju Hao Suang. Itu menuju tempat di antara alis Hao Suang. Sepertinya pedang itu tidak akan berhenti sampai Hao Suang mati. Hao Suang merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya seolah-olah seseorang telah menuangkan seember air sedingin es padanya. Ekspresi ngeri muncul di wajah Hao Suang ketika dia melihat pedang menuju tempat di antara alisnya. Dia berteriak ketakutan, "Seasteriste!" Tepat saat Jasper Celestial Sword hendak menembus titik di antara alis Hao Suang. Suara mendesing. Sesosok melompat keluar dari tubuh raksasa Hao Suang. Itu adalah sosok Hao Suang yang lebih kecil. Sosok ini langsung melarikan diri jauh setelah berkata, "Sekte Kesetra Hitam. Sekte Pemujaan Api. Aku, Hao Suang, akan selamanya mengingat permusuhan ini." Tidak butuh waktu lama sebelum sosok itu menghilang. Percikan. Pada saat yang sama, pedang surgawi Jasper juga menembus titik di antara alis Hao Suang, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Bentuk pemisahan jiwa. Meskipun sepertinya Duan Lingtian berhasil membunuh Hao Suang dengan Jasper Celestial Sword, dia tahu jiwa Hao Suang telah berhasil melarikan diri pada detik terakhir. Jiwanya sudah melarikan diri jauh pada saat ini. Apa yang telah dia bunuh hanyalah tubuh Hao Suang, cangkang kosong sekarang karena jiwa Hao Suang tidak lagi berada di dalam tubuhnya. Bentuk kedelapan dari tahap surgawi suci juga dikenal sebagai bentuk pemisahan jiwa. Ketika pembangkit tenaga listrik telah berkultivasi ke tingkat ini, jiwanya akan bebas dari belenggu tubuh mereka. Jiwa akan dapat berfungsi secara normal bahkan ketika keluar dari tubuh fisiknya. Jika tubuh fisik dihancurkan, jiwa akan dapat menciptakan tubuh setelah jangka waktu tertentu. Bab 2207 Dia menghabiskan semua kekuatannya. Sangat disayangkan bahwa saya telah menghabiskan Sun Sein Origin di tubuh saya. Kalau tidak, aku bisa mengejar jiwa Hao Suang. Terlebih lagi, karena jiwaku hanya berada di api matahari tahap surgawi, aku tidak bisa menggunakan teknik serangan jiwa untuk mengejarnya juga. Duan Lingtian berpikir dalam hati sambil menghela nafas ketika dia melihat Hao Suang melarikan diri. Bukannya dia tidak ingin membunuh Hao Suang, tapi dia saat ini tidak berdaya untuk melakukannya. Setelah Hao Suang melemparkan teknik pemisahan jiwa eksklusif untuk pembangkit tenaga listrik di atau di atas bentuk kedelapan dari tahap surgawi Sein, meskipun kecepatannya bukan puncaknya, itu masih kecepatan pembangkit tenaga listrik di bentuk kedelapan tahap surgawi suci. Berdasarkan kata-katanya sebelum dia pergi, sepertinya dia menyimpan dendam terhadap Sekte Kesetra Hitam juga. Sedikit kebingungan terlihat di mata Duan Lingtian ketika dia memikirkan kata-kata perpisahan Hao Suang. Selain itu, sepertinya dia lebih membenci Sekte Kesetra Hitam daripada membenci Sekte Pemujaan Api. Hao Suang datang untuk membantu Sekte Kesetra Hitam. Namun, karena itu,
ia telah kehilangan tubuhnya dan harus melarikan diri dalam keadaan mengenaskan. Karena dia telah kehilangan tubuh fisiknya, dia hanya bisa mencuri tubuh orang lain atau membuat tubuh baru untuk dirinya sendiri. Dia hanya bisa mendapatkan kembali kekuatan penuhnya jika dia menciptakan tubuh baru, tetapi akan membutuhkan waktu lebih lama baginya untuk melakukannya. Dia telah memutuskan untuk membantu Sekte Kesetra Hitam dengan imbalan beberapa manfaat. Pepatah mengatakan, pergi untuk Walt, tapi pulang dicukur, menggambarkannya dengan sempurna pada saat ini. Dia pasti tidak mengharapkan hasil seperti itu. Hao Suang pasti membenci Sekte Kesetra Hitam sampai ke intinya karena itu adalah kesalahan mereka karena mengundangnya ke sini untuk melawanku tanpa melakukan penelitian yang tepat tentang kekuatanku. Kalau tidak, dia tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu. Duan Lingtian samar-samar bisa menebak pikiran Hao Suang ketika dia menempatkan dirinya di posisi Hao Suang. Jika Hao Suang tahu tentang kekuatan Duan Lingtian sebelumnya, dia tidak akan melawan Duan Lingtian tidak peduli apa yang ditawarkan Sekte Kesetra Hitam kepadanya. Namun, bahkan saya tidak menyangka bahwa serangan saya akan begitu kuat setelah saya mengirim semua Sun Sein Origin saya yang telah ditingkatkan oleh kemampuan surgawi, taktik pemakan dasar, ke dalam harta karun tertinggi surgawi, pedang surgawi Jasper. Ketika Duan Lingtian mengingat bagaimana Jasper Celestial Sword telah menghancurkan serangan Hao Suang tanpa kesulitan dan mengirim batang Dharma terbang, dia juga sedikit terkejut. Dia tidak 100% yakin dengan hasilnya meskipun dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang. Pada saat itu, dia juga merasa sedikit cemas. Bagaimanapun, Hao Sang adalah orang terkuat di bawah bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci, dan dia bahkan memiliki senjata Super Saiyan, batang Dharma. Dia tak terkalahkan di antara pembangkit tenaga listrik di bawah bentuk ke-9 dari Saiyan Celestial Stage. Jika Duan Lingtian tidak ada, serangan Hao Suang akan cocok untuk seseorang yang dikenal luas sebagai pembangkit tenaga listrik terkuat di bawah bentuk ke-9 dari Saiyan Celestial Stage. Namun, dibandingkan dengan serangan Duan Lingtian, pemogokan Hao Suang yang berisi semua kekuatannya memucat dibandingkan. Kesenjangan antara kekuatan serangannya dan milikku tidak terlalu lebar, tapi bahkan celah kecil membuat perbedaan besar di level kami. Untuk alasan ini, dia berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Duan Lingtian menganggap dirinya beruntung ketika memikirkan hal ini. Jika saya tidak menggunakan semua Sun Sein Origin saya dan menggabungkannya dengan Jasper Celestial Sword, dan menyia-nyiakannya untuk casting Divine Abilities atau mengkonsolidasikan 10.000 Swords Territory saya untuk menyembunyikan pedang, serangan saya mungkin tidak dapat mengalahkan serangan Hao Suang. Hasilnya mungkin terbalik jika saya menyia-nyiakan sedikit Sun Sein Origin saya. Saya akan dikalahkan atau dibunuh. Dia berkeringat dingin semakin dia memikirkannya. Dia merasa keputusannya untuk mengambil risiko mengekspos harta karun tertinggi surgawi, pedang surgawi Jasper, adalah keputusan yang tepat. Bahkan jika orang tahu betapa luar biasanya itu akan tetap berharga. Bagaimanapun, dia berhasil bertahan karena itu. Sementara Duan Lingtian tenggelam dalam pikirannya, orang-orang di sekitarnya mulai sadar kembali satu persatu. Mereka semua tercengang dengan apa yang baru saja terjadi. Banyak dari mereka bahkan bermimpi dan mencubit paha mereka sendiri untuk memeriksa apakah mereka bangun atau tidur. Mari kita tentukan kemenangan kita hanya dengan satu serangan. Satu ini adalah saran Duan Lingtian kepada Hao Suang, seorang kultivator tanpa sekte yang menduduki peringkat kelima di peringkat tertinggi Saiyan. Dia juga orang terkuat di bawah bentuk ke-9 dari Saiyan Celestial Stage. Selain itu, dia bahkan memiliki senjata Super Saiyan, batang Dharma. Serangan Hao Suang tentu saja layak untuk gelarnya. Ketika Hao Suang menyerang, semua orang mengira Duan Lingtian akan terbunuh atau terluka parah. Namun, sekarang setelah hasilnya jelas, mereka merasa seperti bahan lelucon. Pada saat kritis, Duan Lingtian telah menggunakan teknik pedang pada pedangnya yang telah diisi dengan Sun Sein Origin miliknya yang telah dinaikkan hingga batasnya. Dia tidak hanya mengirim batang Dharma terbang, tetapi dia bahkan membunuh tubuh fisik Hao Suang. Dia telah memaksa Hao Suang untuk meninggalkan tubuhnya dan menggunakan teknik pemisahan jiwa yang merupakan kekuatan eksklusif pada atau di atas bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci sebelum dia melarikan diri. Pada saat itu, semua orang dikejutkan oleh kekuatan Duan Lingtian. Mereka kehilangan kata-kata bahkan setelah Hao Suang melarikan diri jauh. Ini adalah salah satu momen paling mengejutkan dalam hidup mereka. Semua orang menoleh untuk melihat Duan Lingtian dengan tidak percaya dan bingung.
Duan Lingtian akhirnya memecah kesunyian dan berkata dengan tenang, Sekte Kesetra Hitam, aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini karena hanya masalah waktu sebelum klan iblis menyerbu provinsi atas. Saya tidak ingin melihat jumlah pembangkit tenaga listrik berkurang selama waktu seperti itu. Itu juga karena aku tidak membunuh Hao Suang dan hanya membunuh tubuh fisiknya. Saya rasa tidak ada di antara Anda yang keberatan, bukan? Selain itu, berdasarkan kata-kata perpisahannya, sepertinya dia membenci Sekte Kesetra Hitam sekarang. Saya yakin dia akan membalas dendam dari sekte Anda begitu dia pulih. Ketika dia selesai berbicara, sedikit ejekan bisa terlihat di matanya. Orang-orang dari Black Kesetra Sekte langsung memucat ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Awalnya, mereka bingung ketika Duan Lingtian membiarkan Hao Suang melarikan diri. Lagi pula, dengan kekuatan yang dia tunjukkan, tidak akan sulit baginya untuk menghancurkan jiwa Hao Suang. Ternyata, dia sengaja membiarkan Hao Suang pergi sehingga Hao Suang akan membalas dendam dari Sekte Kesetra Hitam di masa depan. Dengan kata lain, Duan Lingtian ingin menggunakan tangan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotornya. Secara alami, mereka tidak percaya omongan Duan Lingtian tentang menyelamatkan hidup mereka karena klan iblis akan segera menyerang provinsi atas. Jika dia benar-benar peduli tentang kurangnya kekuatan untuk berurusan dengan klan iblis, apakah dia akan membunuh Xie Kangsun, Raja Singa Emas, sejak awal? Penjaga Lingtian, setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, orang-orang dari Sekte Pemujaan Api tidak bisa menahan senyum. Mereka memiliki pemikiran yang sama dengan orang-orang dari Sekte Kesetra Hitam. Mereka juga mengira dia telah membiarkan Hao Suang pergi karena dia ingin Hao Suang membalas dendam dari Sekte Kesetra Hitam. Namun, berdasarkan kata-kata perpisahan Hao Suang, sepertinya dia juga membenci Sekte Pemujaan Api. Penjaga Lingtian seharusnya tidak membiarkannya pergi. Bagaimana jika dia menargetkan sekte kita juga setelah dia pulih? Kedua wakil pemimpin sekte-sekte Pemujaan Api mengerutkan kening. Mereka merasa sedikit tidak senang. Meskipun mereka merasa tidak senang, mereka, secara alami, tidak berani menyuarakannya. Mereka tahu betul bahwa Duan Lingtian, seorang penjaga sekte Pemujaan Api, akan mengejutkan semua orang di Tanah Suci Dao Marsial begitu kabar tentang pertempuran hari ini menyebar. Selain itu, dia akan menggantikan Hao Suang sebagai orang terkuat di bawah bentuk ke-9 dari tahap surgawi dan peringkat ke-5 di peringkat orang suci tertinggi. Setelah hari ini, bahkan pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api akan memperlakukan Duan Lingtian secara berbeda. Tanpa sepengetahuan orang-orang dari Sekte Pemujaan Api dan Sekte Kesetra Hitam, tidak ada satupun dari mereka yang benar. Mereka tidak tahu bahwa Duan Lingtian tidak mengejar jiwa Hao Suang dan membunuhnya karena dia tidak lagi memiliki energi untuk mengejarnya. Itu bukan karena dia takut kekurangan kekuatan ketika klan iblis menyerbu provinsi atas, juga bukan karena dia ingin Hao Suang membalas dendam dari Sekte Kesetra Hitam. Alasannya sederhana, Duan Lingtian telah menghabiskan semua energinya. Namun, karena wajah Duan Lingtian telah mendapatkan kembali warnanya, dan tubuhnya tidak lagi bergoyang, tidak ada yang tahu bahwa dia telah menghabiskan semua kekuatannya. 2208 Pengingat Penatua Huo. Tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk menebak pikiran yang mengalir di benak orang-orang dari Sekte Kesetra Hitam. Dia telah membuat mereka percaya bahwa dia sengaja membiarkan Hao Suang pergi ketika Hao Suang menggunakan teknik pemisahan jiwa untuk melarikan diri. Ini karena dia tidak ingin mereka tahu bahwa dia telah menghabiskan seluruh energinya. Jika orang-orang dari Sekte Kesetra Hitam mengetahui bahwa dia tidak berdaya sekarang, kemungkinan besar mereka akan bergerak padanya. Dia tidak berpikir orang-orang dari Sekte Pemujaan Api akan dapat melindunginya. Dia akhirnya akan dibawa pergi oleh orang-orang dari Sekte Kesetra Hitam. Secara alami, dia tidak ingin ini terjadi. Suara mendesing. Pada saat ini, harta karun tertinggi surgawi, pedang surgawi Jasper, akhirnya kembali ke tangan Duan Lingtian. Saat ini, 80 hingga 90% dari Sun Sein Origin yang dia kirimkan ke Jasper Celestial Sword juga telah habis. Ini juga merupakan alasan lain mengapa dia tidak bisa lagi mengejar jiwa Hao Suang, membiarkan Hao Suang melarikan diri. Namun, meskipun sejumlah kecil Sun Sein Origin yang tersisa di Jasper Celestial Sword, sinar pedang abu-abu di sekitarnya masih memancarkan aura tirani dan destruktif yang tampaknya mampu membakar apapun. Pemimpin Sekte Black Kesetra Sek ngeri ketika melihat Duan Lingtian memegang pedangnya saat dia memandangnya dan orang-orang dari Black Kesetra Sek.
Dia bisa merasakan aura penghancur yang dilepaskan pedang itu. Dia dengan cepat berkata, Duan Lingtian, jangan berani bertindak sembarangan. Jika Anda berani menyerang kami, Tetua tertinggi Sekte Kesetra Hitam akan secara pribadi membalas dendam dari Sekte Pemujaan Api di masa depan. Anda lebih baik memikirkan semuanya. Dia bahkan membesarkan Lang Qianjin, Penatua tertinggi Sekte Kesetra Hitam, untuk mengancam Duan Lingtian dengan harapan bisa mengintimidasi dia. Meskipun Raja Naga Ungu dan Raja Macan Putih dari Sekte Kesetra Hitam tetap diam, sedikit ketakutan dan kengerian terlihat di mata mereka ketika mereka melihat Duan Lingtian dan pedang yang dipegangnya di tangannya. Mereka bisa mengetahui alasan serangan Duan Lingtian begitu kuat sebagian besar berkat pedang ini. Pedang itu terasa lebih menakutkan bagi mereka daripada senjata Super Saiyan. Tepatnya, mereka yakin senjata Duan Lingtian lebih menakutkan daripada senjata Super Saiyan manapun di peringkat 10 senjata Saiyan Agung. Duan Lingtian telah tumbuh menjadi sangat kuat setelah keluar dari dunia semu yang ditinggalkan oleh ketiga iblis, sangat mungkin dia memperoleh pedang ini dari sana juga. Pedang itu pasti berasal dari tanah pengasingan. Itu mungkin pedang iblis yang disempurnakan oleh salah satu klan iblis. Tiga iblis pasti membawanya ke tanah suci Dao Marsial. Faktanya, bahkan orang-orang dari Sekte Pemujaan Api memikirkan hal yang sama. Aura pedang yang dipancarkan dan kekuatan yang ditampilkannya jauh lebih unggul dari senjata Super Saiyan manapun yang mereka tahu. Bahkan pedang 9 awan dan pedang tanpa jejak yang ada di peringkat 10 senjata suci agung mungkin tidak sekuat pedang Duan Lingtian. Bagaimana jika aku tidak ingin memikirkannya? Duan Lingtian menyipitkan matanya ketika dia mendengar ancaman yang dibuat oleh pemimpin Sekte Black Kesetra Sekte. Mata Duan Lingtian berkilat dingin saat niat membunuh mulai muncul dari tubuhnya. Ditambah dengan aura destruktif dari Jasper Celestial Sword, itu menyebabkan orang-orang dari Black Kesetra Sekte menjadi ngeri. Tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa Duan Lingtian, seorang penjaga Sekte Pemujaan Api, akan menolak untuk bermain sesuai aturan. Memikirkan bahwa dia masih ingin membunuh mereka bahkan setelah pemimpin Sekte Black Kesetra Sekte mengancamnya menggunakan nama Penatua tertinggi. Kedua wakil pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api berteriak dengan cemas, penjaga Lingtian. Mereka dengan tulus khawatir Duan Lingtian akan membunuh sekelompok orang dari Sekte Kesetra Hitam ini. Berdasarkan bagaimana Duan Lingtian membunuh tubuh fisik Hao Suang hanya dengan satu serangan dan memaksa Hao Suang untuk meninggalkan jiwanya, mereka yakin Duan Lingtian lebih dari mampu membunuh kelompok orang dari Sekte Kesetra Hitam ini. Bahkan 4 penjaga Sekte Pemujaan Api yang hebat dengan cepat mengirimkan suara mereka ke Duan Lingtian untuk mencegahnya membunuh orang-orang dari Sekte Kesetra Hitam. Penjaga Lingtian, aku tahu kamu marah, tetapi kamu tidak bisa membunuh beberapa orang ini dari Sekte Kesetra Hitam. Jika Anda membunuh mereka, Penatua tertinggi Sekte mereka pasti akan menyebabkan kekacauan di Sekte Pemujaan Api. Penjaga Lingtian, Penatua tertinggi dari Sekte Kesetra Hitam berada di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Jika dia memutuskan untuk membuat kekacauan di Sekte Pemujaan Api tanpa menahan diri, sekte kami akan hancur. Meskipun pemimpin sekte Lord kuat, dia tidak bisa melindungi setiap orang di sekte. Pada saat itu, Anda akan berada dalam bahaya juga. Petik 2. Ketika Duan Lingtian mendengar betapa mendesaknya keempat penjaga Sekte Pemujaan Api berusaha membujuknya, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Dia tidak bisa tidak mengagumi keterampilan aktingnya sendiri. Jika saya masih di bumi, saya mungkin bisa memenangkan Oscar dengan penampilan saya. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian memandang orang-orang dari Sekte Kesetra Hitam dan berkata dengan dingin, aku bisa membiarkan kalian semua pergi hari ini, tetapi kalian semua harus membayar harga untuk apa yang terjadi hari ini. Tuntutan saya tidak sulit. Saya hanya ingin pemimpin Sekte Black Kesetra Sekte untuk memotong lengannya. Setelah itu, kalian semua bisa pergi. Suaranya menjadi lebih dingin ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, ekspresi pemimpin Sekte Black Kesetra Sekte langsung berubah menjadi serius. Namun, karena dia adalah pemimpin sekte, dia dengan tegas menggunakan tangan kanannya untuk merobek lengan kirinya. Untuk ukuran yang baik, dia bahkan menghancurkan lengan yang telah dia robek. Tidak ada cara baginya untuk memasang kembali lengan kirinya. Pemimpin sekte, Raja Naga Valet dan Raja Harimau Putih ngeri. Namun, mereka masih tidak berani bertindak sembarangan di depan Duan Lingtian terlepas dari betapa marah atau terhinanya perasaan mereka.
Adegan Duan Lingtian mengalahkan Hao Suang hanya dengan satu serangan masih jelas di benak mereka. Mereka tidak mampu menyinggung pembangkit tenaga listrik seperti dia. Pemimpin Sekte Tuan, kedua wakil pemimpin Sekte Black Kesetra Sekte berteriak sedih. Bahkan kedua Karmapa tidak berani bergerak, dari mana mereka menemukan keberanian untuk bergerak. Penjaga Lingtian, apakah kamu bahagia sekarang? Pemimpin sekte dari Sekte Kesetra Hitam bertanya dengan suara yang dalam sambil menatap tajam ke arah Duan Lingtian. Kemarahan bisa dilihat di matanya. Enyahlah sekarang sebelum aku berubah pikiran. Duan Lingtian mengerutkan kening dengan tidak sabar dan melambaikan tangannya dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Seketika, orang-orang dari Black Kesetra Sekte berbalik untuk pergi. Mereka semua merasa seolah-olah ada beban yang terangkat dari pundak mereka. Dua Karmapa hebat dari Sekte Kesetra Hitam bahkan masing-masing mengambil wakil pemimpin sekte sehingga mereka bisa meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Mereka benar-benar khawatir Duan Lingtian akan berubah pikiran. Hanya dalam sekejap mata, orang-orang dari Black Kesetra Sekte terbang dan pergi dan menghilang dari pandangan semua orang. Setelah melihat ini, pejabat tinggi dari Sekte Pemujaan Api menghela nafas lega. Sebelumnya, mereka khawatir Duan Lingtian akan membunuh orang-orang dari Sekte Kesetra Hitam karena marah. Guardian Lingtian, meskipun aku tahu kamu lebih kuat dariku, aku tidak percaya jarak kekuatan kita begitu lebar. Hao Suang berada di peringkat kelima di ranking Sein tertinggi, dan dia secara luas diakui sebagai orang terkuat di bawah bentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage. Untuk berpikir dia bahkan tidak bisa menahan serangan dari Anda, Si Feng adalah orang pertama yang berbicara. Dia memandang Duan Lingtian dan menghela nafas secara emosional. Penjaga Lingtian, kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Penjaga King Huo memandang Duan Lingtian dan tersenyum kecut. Ketika dia mengingat bagaimana dia ingin mengambil Duan Lingtian sebagai muridnya di masa lalu, dia merasa sangat malu sehingga dia berharap dia bisa menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Penjaga Lingtian, aku, Leng Ying, jarang menyerah pada orang bahkan jika mereka lebih kuat dariku. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menyerah padamu. Leng Yin berkata kepada Duan Lingtian dengan ekspresi hormat di wajahnya. Ketika ranking Sein tertinggi yang diperbarui keluar, Guardian Lingtian akan mengambil alih tempat Hao Suang di ranking Sein tertinggi. Penjaga Lingtian, Anda akan berada di peringkat kelima di peringkat tertinggi Sein dan orang-orang akan tahu bahwa Anda sekarang adalah orang terkuat di bawah bentuk ke-9 dari tahap surgawi. Kata Hong Yun. Begitu Hong Yun selesai berbicara, pejabat tinggi dari Sekte Pemujaan Api memandang Duan Lingtian dengan hormat. Bahkan pemimpin Sanctum White Tiger Sanctum dan Azure Dragon Sanctum yang dulunya bermusuhan dengan Duan Lingtian mulai merasa hormat pada Duan Lingtian. Kekuatan Duan Lingtian benar-benar membuat mereka ketakutan. Kelima di peringkat orang suci tertinggi dan orang terkuat di bawah bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Meskipun Duan Lingtian biasanya memiliki sikap yang tenang, dia tidak bisa menahan perasaan diliputi oleh emosi ketika dia mendengar kata-kata Hong Yun. 4 penjaga Sekte Pemujaan Api yang hebat telah mengalihkan perhatian mereka ke pedang surgawi Jasper yang dipegang Duan Lingtian di tangannya. Si Feng adalah orang pertama yang mengatakan, penjaga Lingtian, pedangmu. Tiba-tiba, suara Penatua Huo terdengar. Bawa istri dan anakmu sekarang dan tinggalkan Sekte Pemujaan Api sebelum pemimpin Sekte Pemujaan Api kembali. Duan Lingtian dikejutkan oleh kata-kata Penatua Huo. Penatua Huo benar, Tang Xuan, pemimpin Sekte Pemujaan Api, terlibat dalam pertempuran sengit dengan Lang Qianjin, penatua tertinggi Sekte Kesetra Hitam, di suatu tempat yang tidak diketahui. Tidak mungkin Tang Xuan akan kembali secepat ini. Sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk menyelamatkan KR dan putri mereka. Penatua Huo, terima kasih. Setelah berterima kasih kepada Penatua Huo, Duan Lingtian menemukan bahwa mata semua orang terpaku pada Jasper Celestial Sword di tangannya. Sebuah ide langsung muncul di benaknya. Dia telah memikirkan cara untuk mengalihkan perhatian orang-orang dari Sekte Pemujaan Api. Penjaga, wakil pemimpin sekte, tetua, dan wakil ketua Aula, Duan Lingtian memandang orang-orang dari Sekte Pemujaan Api berkata, senjata Super Saiyan Hao Suang telah jatuh di suatu tempat yang tidak diketahui di sekitar sini. Saya ingat dengan jelas bahwa Hao Suang melarikan diri ke arah yang berbeda dari tempat batang Dharma jatuh. Karena saya dalam suasana hati yang baik, mari kita bermain game.
Saya akan memberi Anda semua rentang 10 napas untuk pergi dan mencari batang Dharma. Siapapun yang menemukan batang Dharma dapat menyimpannya. Penjaga pencari, bagaimana menurutmu? 2209 sosok yang dia ingin lihat. Semua pejabat tinggi Sekte Pemujaan Api yang hadir di tempat kejadian merupakan ancaman bagi Duan Lingtian bahkan jika itu hanya satu penatua api emas. Lagi pula, bahkan jika dia meminum pil obat yang dapat membantunya memulihkan sebagian energi asal Sun Seinnya, kekuatannya hanya akan setara dengan penatua api emas sekarang. Pada saat ini, bahkan satu atau dua tetua api emas akan menjadi penghalang besar bagi rencananya jika mereka ada di sekitar ketika dia menyelamatkan KR dan putri mereka. Untuk alasan ini, dia harus menemukan cara untuk memancing mereka menjauh dari Sekte Pemujaan Api sehingga mereka tidak akan menghalangi rencananya. Dia memiliki ide untuk menggunakan senjata Super Saiyan, Batang Dharma, untuk mengalihkan perhatian mereka sehingga mereka tidak akan kembali ke Sekte Pemujaan Api secepat ini. Batang Dharma, bersama dengan lengan Hao Suang yang terputus, telah terbang ke lokasi yang tidak diketahui sebelumnya. Ketika Hao Suang melarikan diri, dia melarikan diri ke arah yang berbeda. Duan Lingtian memutuskan ini adalah cara yang baik untuk menjauhkan orang-orang ini dari Sekte Pemujaan Api untuk saat ini. Senjata Super Saiyan, Batang Dharma, akan menjadi milik siapapun yang menemukannya. Para pejabat tinggi merasa napas mereka dipercepat ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Bahkan keempat penjaga Sekte Pemujaan Api memiliki reaksi yang sama. Batang Dharma dapat dianggap sebagai rampasan perang Duan Lingtian. Secara alami, dia bisa melakukannya sesuai keinginannya. Karena Duan Lingtian telah mengumumkan bahwa dia akan memberikannya, bagaimana mungkin orang-orang dari Sekte Pemujaan Api tidak tergoda? Penjaga Lingtian, apakah kamu serius? Leng Ying bertanya dengan sungguh-sungguh. Matanya bersinar begitu terang seperti bintang di langit malam. Tentu saja, Duan Lingtian tersenyum sambil mengangguk. Saya tidak akan bercanda di depan banyak orang. Apakah tidak ada dari kalian yang tertarik? Saya sudah mulai menghitung mundur. Jika Anda tidak pergi dalam waktu yang ditentukan, bahkan jika Anda menemukan batang Dharma nanti, itu bukan milik Anda. Duan Lingtian berkata untuk memacu mereka ketika dia melihat bahwa tidak ada yang bergerak untuk pergi meskipun ekspresi bersemangat di wajah mereka. Begitu kata-katanya keluar dari mulutnya. Ayo pergi. Tongkat Dharma adalah milikku. Ini milikku. Para pejabat tinggi dari Sekte Pemujaan Api berjalan ke arah umum di mana batang Dharma dan lengan terputus Hao Suang telah jatuh. Bahkan 4 penjaga Sekte Pemujaan Api yang hebat pun bergerak. Bahkan, mereka memimpin. Karena Zifeng adalah yang terkuat dan memiliki basis kultivasi tertinggi, wajar saja jika kecepatannya adalah yang tercepat di antara semua orang yang hadir di tempat kejadian. Senjata Super Saiyan, Batang Dharma, akan menjadi milik siapapun yang menemukannya. Mereka harus mengakui bahwa, hadiah, Duan Lingtian memang tak tertahankan. Setelah orang-orang dari Sekte Pemujaan Api pergi, suara muntah bisa terdengar. Tubuh Duan Lingtian gemetar hebat, dan wajahnya menjadi pucat. Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah. Dia telah menahan diri untuk waktu yang lama. Sekarang semua orang telah pergi, dia tidak perlu lagi menahan diri. Sekarang setelah mereka semua pergi untuk mencari batang Dharma, inilah saatnya bagi saya untuk membawa KR dan putri kami dari Sekte Pemujaan Api. Setelah mengonsumsi pil obat penyembuhan dan pil obat yang membantunya memulihkan sebagian Sun Saiyan origin miliknya, Duan Lingtian terbang menuju perkebunan Sekte Pemujaan Api secepat mungkin dan berjalan ke Seinland. Disitulah tempat kultivasi pemimpin Sekte-Sekte Pemujaan Api, tempat KR dan putri mereka di penjara, berada. Meskipun Hao Suang pergi ke arah yang berbeda, kemungkinan besar dia telah menemukan batang Dharma karena dia memiliki klaim kepemilikan di atasnya. Akan mudah baginya untuk menemukannya. Sebagai pemilik senjata Super Saiyan juga, Duan Lingtian menyadari hubungan antara senjata Super Saiyan dan pemiliknya setelah klaim kepemilikan ditetapkan. Duan Lingtian yakin Hao Suang telah menemukan batang Dharma dan pergi bersamanya. Itu sia-sia bahkan jika orang-orang dari Pemujaan Api mencari batang Dharma dengan sekuat tenaga. Saya merasa sangat menarik bagaimana suatu jiwa dapat eksis tanpa batasan bahkan tanpa tubuh fisiknya begitu seseorang mencapai bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Bentuk pemisahan jiwa, dengan teknik pemisahan jiwa. Betapa menakjubkan, ini seperti memiliki kehidupan ekstra. Duan Lingtian dipenuhi dengan keheranan ketika dia mengingat bagaimana jiwa Hao Suang telah melarikan diri dari tubuh fisiknya.
Duan Lingtian telah menggunakan semua kekuatannya pada Jasper Celestial Sword untuk menyerang Hao Suang. Untuk alasan ini, setelah membunuh tubuh fisik Hao Suang, dia hanya bisa menyaksikan jiwa Hao Suang melarikan diri. Dia tidak akan membiarkan Hao Suang pergi jika dia punya pilihan. Seperti kata pepatah, gulma harus dibasmi sampai ke akar-akarnya atau akan tumbuh lagi di musim semi. Dia sangat memahami hal ini. Dalam perjalanan kembali, Sun Sein Origin di tubuh Duan Lingtian berangsur-angsur pulih, dan kecepatannya berangsur-angsur menjadi lebih cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di White Tiger Sanctum. Begitu Duan Lingtian muncul di udara di atas White Tiger Sanctum, tetua yang berpatroli langsung melihatnya. Ini penjaga Lingtian. Secara alami, tidak ada yang berani menghalangi jalan Duan Lingtian seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Mengesampingkan status Duan Lingtian yang lebih tinggi dari sebelumnya dan membiarkannya pergi kemanapun dia mau, kekuatan Duan Lingtian saja sudah cukup untuk menghentikan mereka mendekatinya. Sejak penjaga Lingtian kembali, apakah ini berarti orang-orang dari Sekte Kesetra Hitam telah mundur? Banyak tetua dari White Tiger Sanctum berpikir sendiri ketika mereka melihat Duan Lingtian. Tidak butuh waktu lama sebelum kabar kembalinya Duan Lingtian menyebar di White Tiger Sanctum dan membuat keributan. Penjaga Lingtian sudah kembali. Apakah ini berarti Sekte Kesetra Hitam telah gagal mendapatkan apa yang mereka inginkan meskipun penatua tertinggi mereka secara pribadi juga datang? Harum, karena pemimpin Sekte Tuan telah menembus ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci, dia tidak perlu takut pada penatua tertinggi Sekte Kesetra Hitam. Orang-orang dari White Tiger Sanctum berdiskusi dengan hangat di antara mereka sendiri. Sementara itu, Duan Lingtian naik ke udara ketika dia tiba di Tanah Suci. Dia terbang ke Pulau Terapung di titik tertinggi, hanya ada satu pulau terapung. Di bawahnya, dulu ada 3 pulau terapung, tapi sekarang ada 5. Kedua pulau baru itu adalah tempat budidaya dari 2 wali yang baru diangkat, Duan Lingtian dan Leng Ying. Seorang penatua api perak dari Sekte Pemujaan Api yang berpatroli di daerah itu melihat beberapa gerakan dan terbang dengan cara yang mengancam. Namun, ketika dia melihat orang lain adalah Duan Lingtian, dia segera mundur. Dia terkejut ketika melihat Duan Lingtian kembali tanpa cedera. Ini penjaga Lingtian, dia telah kembali. Dia menyadari apa yang terjadi hari ini sejak Lang Qianjin, tetua tertinggi Sekte Kesetra Hitam, telah berbicara dengan Sein Origin, menyebabkan suaranya bergema di mana-mana di Sekte Pemujaan Api. Segera setelah itu, Duan Lingtian tiba di Pulau Terapung yang terletak di bagian paling atas. Itu adalah satu-satunya pulau terapung di tingkat ini. Itu tampak seperti seorang kaisar yang melihat ke bawah pada rakyatnya. Itu adalah tempat kultivasi pemimpin sekte-sekte pemujaan api. Sebuah formasi. Ketika Duan Lingtian tiba di udara di atas tempat budidaya sekte pemimpin sekte pemujaan api, dia menemukan keberadaan formasi. Namun, mudah baginya untuk menghancurkan formasi ini dengan Sun Sein Origin miliknya yang telah pulih sedikit dan bantuan dari Celestial Supreme Treasure, Jasper Celestial Sword. Desir, setelah Duan Lingtian mengeluarkan Jasper Celestial Sword dan memasukkan sedikit Sun Sein Origin ke dalamnya, dia menebas dan dengan mudah menghancurkan formasi yang menghalangi jalannya. Duan Lingtian terbang ke mansion di Pulau Terapung dan berteriak dengan penuh semangat, "KR." Meskipun dia tidak berbicara dengan keras, suaranya menyebar ke setiap sudut mansion karena berisi Sun Sein Origin miliknya. Sementara itu, di sudut mansion, seorang gadis cantik mondar-mandir dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia berhenti, tubuhnya gemetar, ketika dia mendengar suara itu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia melihat sosok ungu memegang pedang saat dia melayang di langit. Ini adalah sosok yang sangat ingin dia lihat. Gadis itu menjadi kewalahan dengan emosi. Wajahnya memerah saat dia berteriak dengan gembira, "Tuan muda." Orang ini tidak lain adalah KR. Ketika dia melihat bahwa suaminya aman, hatinya langsung rileks. Sebelumnya, ketika KR mengetahui bahwa penatua tertinggi Sekte Kesetra Hitam, pembangkit tenaga listrik yang berada di peringkat kedua di peringkat orang suci tertinggi, datang untuk mencari masalah dengan suaminya, dia merasa sangat cemas. Rasanya seolah-olah jantungnya akan melompat keluar dari dadanya. Itu dia telah kembali. Orang-orang dari Black Kesetra Sekte tidak memberinya masalah. Gan Ruyan telah berjalan keluar dari kamar di samping ketika dia mendengar keributan itu. Ketika dia melihat sosok ungu yang dikenalnya, keterkejutan terlihat di mata musim gugurnya. Secara alami,
Gan Ruyan juga telah mendengar suara Lang Qianjin sebelumnya. Dia tahu penatua tertinggi Sekte Kesetra Hitam datang dengan niat buruk. Dia juga khawatir. Kir, meskipun suara KR tidak keras, Duan Lingtian masih mendengarnya sejak dia melepaskan kesadaran surgawinya. Dia segera menemukan dari mana suara itu berasal. Dia menggunakan murid anehnya dan melihat sosok cantik yang sudah lama ingin dia lihat. Kir, Duan Lingtian sangat gembira. Dia dengan cepat turun dan berjalan ke KR. Dalam perjalanannya ke sana, dia bertemu dengan formasi lain. Dengan tebasan pedangnya, dia dengan mudah menghancurkannya. Begitu Duan Lingtian menghancurkan formasi. Gadis suci, Tang Xuan, pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api, yang bertarung dengan tetua tertinggi Sekte Kesetra Hitam di suatu tempat yang jauh segera merasakannya. Ekspresinya berubah serius. 2210 ini sungguh kamu. Siapa ini? Siapa yang memecahkan formasi yang kutetapkan di luar halaman tempat Sein Gel tinggal? Setelah menghindari serangan dari Lang Qianjin, tetua tertinggi Sekte Kesetra Hitam, hanya dalam sepersekian detik, Tang Xuan, pemimpin Sekte-Sekte Pemujaan Api, terbang dengan ekspresi muram di wajahnya. Hari ini, sebelum meninggalkan tanah Sekte Pemujaan Api, Tang Xuan dengan santai mendirikan formasi di luar halaman tempat Sekte Pemujaan Gadis Suci tinggal. Karena formasi dibentuk dengan terburu-buru, kemampuan bertahannya tidak terlalu kuat. Bahkan penatua api emas dari Sekte Pemujaan Api dapat menghancurkannya dengan mudah. Dia telah mengatur formasi sehingga gadis suci dan putrinya tidak dapat melarikan diri. Bahkan Gan Ruyan, orang terkuat di sebelah gadis suci dan putrinya, tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan formasi itu. Karena alasan ini, dia merasa nyaman. Meskipun dia merasa nyaman, dia telah mengambil beberapa tindakan pencegahan juga. Dia telah mengatur formasi sedemikian rupa sehingga jika formasi itu rusak, dia akan langsung diperingatkan. Ketika Tang Xuan merasakan formasi pecah, dia tahu itu telah rusak dengan sangat cepat. Ini berarti orang yang telah menghancurkan formasi memiliki kekuatan yang sebanding dengan penatua api emas dari Sekte Pemujaan Api. Mungkin, orang itu mungkin lebih kuat dari penatua api emas. Ledakan, 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 ledakan. Ketika Tang Xuan menghindari serangan Lang Qianjin, serangan itu mendarat dengan keras di bukit tandus di bawah mereka. Sebuah ledakan terdengar saat bumi mulai bergetar hebat. Debu berterbangan di bukit tandus. Sepertinya perang baru saja terjadi di sana. Ketika debu mereda, sebuah kawah besar bisa terlihat di tanah. Pemandangan kawah akan membuat orang merinding. Sepertinya hantu atau setan tinggal di sana. Tang Xuan, beraninya kamu terganggu saat kamu melawanku. Setelah serangan Lang Qianjin meleset, dia tidak mengejar Tang Xuan. Dia melayang di udara saat dia melihat Tang Xuan dengan ekspresi muram. Dia telah memperhatikan bahwa Tang Xuan tampak sedikit terganggu. Dia menganggap ini sebagai penghinaan yang terang-terangan. Elder Lang, sebut saja sehari, aku punya beberapa masalah untuk ditangani. Jika kita punya kesempatan, kita akan melanjutkan pertarungan ini di masa depan, kata Tang Xuan ketika dia mendengar kata-kata Lang Qianjin. Pada saat ini, bahkan Lang Qianjin tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar ketika dia melihat tatapan dingin Tang Xuan. Begitu Tang Xuan selesai berbicara, dia bahkan tidak menunggu jawaban Lang Qianjin sebelum dia langsung terbang, hanya menyisakan bayangannya di belakang. Ketika Lang Qianjin melihat ini, ekspresinya menjadi lebih suram, tetapi dia tidak bergerak. Ini karena dia tahu tidak mungkin baginya untuk mengejar Tang Xuan karena Tang Xuan telah menguasai gerakan nomor 1 kemampuan surgawi di tanah suci Dao Marsial. Aku ingin tahu di mana Tang Xuan memperoleh gerakannya kemampuan surgawi. Lang Qianjin memiliki ekspresi bengkok di wajahnya. Kecemburuan bisa terlihat di wajahnya, mengkhianati perasaannya. Saya belum pernah mendengar tentang Sekte Pemujaan Api yang memiliki kemampuan surgawi seperti itu. Dari mana dia bisa mendapatkannya? Bagaimana dia bisa bertemu secara kebetulan? Sebelumnya, Tang Xuan dengan mudah lolos dari saya meskipun basis kultivasi saya berada di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Aku tidak bisa mengejarnya bahkan setelah aku mengeluarkan kemampuan surgawi yang paling berharga di Sekte Kesetra Hitam. Pada saat itu, basis kultivasinya hanya pada bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Petik 2. Kemampuan surgawi yang paling berharga di Sekte Kesetra Hitam adalah kemampuan surgawi tipe bantuan yang sangat kuat. Meskipun itu bukan kemampuan surgawi tipe bantuan nomor 1 di tanah suci Dao Marsial,
tidak banyak kemampuan surgawi tipe bantuan di tanah suci Dao marsial yang lebih kuat dari itu. Namun, bahkan ketika Lang Qianjin yang berada di bentuk ke-9 dari tahap surgawi menggunakan kemampuan surgawi ini, dia hanya bisa menyaksikan Tang Xuan yang sebelumnya berada di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci menyelinap di bawah hidungnya. Ini menunjukkan betapa luar biasa gerakan kemampuan surgawi yang dikuasai Tang Xuan. Ketika basis kultivasi Tang Xuan hanya pada bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci, Lang Qianjian sudah tidak bisa mengejarnya, apalagi sekarang. Untuk alasan ini, ketika Lang Qianjin melihat Tang Xuan melemparkan gerakan kemampuan surgawi itu sebelum dia pergi, dia tahu dia tidak akan mengejar Tang Xuan bahkan jika dia telah mengejar. Karena dia tahu ini dengan sangat baik, mengapa dia membuang energinya untuk melakukan sesuatu yang sia-sia. Tiba-tiba, Lang Qianjin mengangkat alis seolah-olah dia merasakan sesuatu. Dia mengangkat salah satu tangannya dan lampu hijau yang terbang di kejauhan dengan cepat melesat ke telapak tangannya. Ketika dia membuka telapak tangannya untuk melihatnya, dia melihat token giok komunikasi. Retakan, setelah Lang Qianjin memecahkan token giok komunikasi, sebuah suara yang familiar memasuki telinga Lang Qianjin. Ketika dia mendengar pesan itu, ekspresinya berubah drastis menjadi kaget dan tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Pesan yang terkandung dalam token giok komunikasi terlalu mengejutkan. Itu dikirim oleh pemimpin sekte Black Kesetra Sekte, merinci apa yang terjadi setelah Lang Qianjin pergi. Bocah muda beruntung yang membunuh Raja Singa Emas itu berhasil mengalahkan Hao Suang hanya dengan satu serangan. Dia bahkan memaksa Hao Suang untuk meninggalkan tubuh fisiknya dan melarikan diri dalam bentuk jiwanya. Dia bisa saja membunuh Hao Suang, tapi dia sengaja membiarkan Hao Suang pergi sehingga Hao Suang akan membalas dendam dari Sekte Kesetra Hitam. Karena ancamannya, pemimpin sekte bahkan harus memotong lengannya sendiri. Lang Qianjin benar-benar terkejut. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa meskipun dia telah mengeluarkan Tang Xuan dari persamaan dengan mengalihkan perhatiannya dengan perkelahian, Sekte Kesetra Hitam masih akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka bahkan mendapat bantuan dari Hao Suang, pembangkit tenaga listrik terkuat di bawah bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage di Dao Martial Saint Land. Pertemuan kebetulan apa yang dimiliki Duan Lingtian di alam semu yang ditinggalkan oleh 3 iblis terkemuka. Setelah beberapa lama, Lang Qianjin akhirnya sadar kembali. Dia memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Ini sangat tidak adil. Mengapa orang-orang dari Sekte Pemujaan Api begitu beruntung? Dia memiliki ekspresi tidak puas di wajahnya ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Apakah itu Tang Xuan, pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api, atau Duan Lingtian, penjaga Sekte Pemujaan Api? Kedua pertemuan kebetulan mereka membuat Lang Qianjin sangat cemburu sehingga dia merasa dia akan menjadi gila. Karena pertemuan kebetulan mereka, Tang Xuan memperoleh gerakan nomor 1 kemampuan surgawi di tanah suci Dao Martial, dan Duan Lingtian menjadi orang terkuat di bawah bentuk ke-9 dari tahap surgawi Sein dalam waktu yang singkat. Ini belum berakhir. Sekte Pemujaan Api, Duan Lingtian, saya akan selalu mengingat permusuhan ini. Tidak peduli seberapa enggan Lang Qianjin, dia harus mengakui bahwa Sekte Kesetra Hitam telah kalah dari Sekte Pemujaan Api kali ini. Secara alami, Lang Qianjin selalu bisa pergi ke Sekte Pemujaan Api dan melampiaskan amarahnya pada para tetua dan murid biasa di sana. Namun, pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api akan membalas dan melakukan hal yang sama juga. Saat dia memikirkan konsekuensinya, dia memilih untuk bertahan terlepas dari betapa marahnya dia. Masih ada banyak tahun ke depan. Lang Qianjin tidak percaya tidak akan ada lagi kesempatan baginya untuk menjatuhkan Sekte Pemujaan Api. Di tanah milik Sekte Pemujaan Api. Di tempat kultivasi pemimpin Sekte Pemujaan Api. KKR, Duan Lingtian menatap gadis yang sudah lama ingin dia temui. Dia begitu diliputi oleh emosi sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan gemetar untuk membelai wajah lembut gadis itu. Namun, tangannya tiba-tiba berhenti bergerak. Dia takut itu semua hanya mimpi dan ketika dia menyentuhnya, dia akan menghilang ke udara. Sosok halus ini telah muncul dalam fantasi Duan Lingtian berkali-kali. Dia bingung sekarang karena dia berdiri di depannya. Dia takut ini akan berubah menjadi mimpi lain. Tuan muda, air mata mengalir di wajah halus KR yang begitu indah sehingga bahkan bisa menggulingkan sebuah kota. Tubuhnya gemetar saat dia melemparkan dirinya ke dalam pelukan Duan Lingtian, tidak mampu menahan diri.
Pada saat ini, hal yang disebut martabat seorang wanita benar-benar dibuang. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lihat adalah pria yang dia rindukan. Kehangatan dalam pelukan Duan Lingtian membuatnya sadar bahwa semuanya bukanlah mimpi. Gadis yang telah lama ingin dia temui benar-benar ada di pelukannya. Kir, Duan Lingtian mengencangkan cengkeramannya pada KR seolah-olah dia takut dia akan meninggalkannya. Saya terlambat. Saya minta maaf karena datang sangat terlambat. Petik 2. Tidak, kamu tidak terlambat. Kamu tidak terlambat. KR yang berada dalam pelukan Duan Lingtian terus menggelengkan kepalanya. Kebahagiaan tertulis di seluruh wajahnya yang lembut saat dia terisak. Tangannya juga mengerat pada Duan Lingtian seolah-olah dia takut pria yang ingin dia temui akan meninggalkannya sekali lagi. Duan Lingtian memeluk KR. Pada saat ini, dia merasa damai seolah-olah dia akhirnya menemukan pelabuhannya. Rumah seorang pahlawan terletak dalam pelukan seorang wanita. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba bergema dan menghancurkan suasana yang indah ini. Jika saya tidak salah, Anda pasti diam-diam menyelinap kembali saat pemimpin sekte dan yang lainnya melawan sekte Kesetra Hitam, kan? Bukankah kita harus pergi dulu? Gan Ruyan menggendong seorang gadis kecil yang sedang tidur. Dia muncul di sebelah Duan Lingtian dan KR. Kata-kata Gan Ruyan memasuki telinga Duan Lingtian dan membuatnya terbangun. Tepat sekali, KR, kita harus pergi dulu. Saat ini, penjaga Lingtian, ini benar-benar kamu. Sebuah suara dalam yang dipenuhi dengan kemarahan bergemuruh di udara. Duan Lingtian dan kedua gadis itu ngeri. Suara mendesing. Segera setelah itu, sesosok muncul seperti hantu di depan mereka bertiga.